Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa menjumpai Anda. Saya Yusman Arif dari Forum News Network. Saya kira beberapa hari yang lalu kita baru melihat sebuah peristiwa ini yang luar biasa sih menurut Kayak saya, gitu. yakni pemungutan suara ulang untuk DPD di Sumatera Barat. Dan yang menjadi luar biasa lagi ini karena peristiwa ini melibatkan seorang tokoh, yakni Irman Gusman yang dulu kita kenal sebagai ketua DPD. Saya akan coba ajak Anda untuk bergabung ngobrol dengan Bang Irman Gusman, saya memanggilnya begitu Ya, karena ini ya. dinobatkan juga oleh media sebagai seorang senator yang terpilih dengan biaya yang termahal sampai 360 miliar. Iya. Assalamualaikum, Bang Irman. Waalaikumsalam, Mas Wah, Ersus, makasih, senang sekali diundang ini. waduh, pertama selamat dulu ya bahwa sementara ini meskipun belum ada penetapan ya, baru berdasarkan Belum, tanggal hasil 28 nanti, ini baru ya, quick count ya. aja. Berdasarkan quick count, Anda termasuk salah satu dari 4 orang wakil dari Sumatera Barat untuk di DPD ya. Tetapi yang Iya, saya kira yang luar biasa pada Anda ini perjuangannya gitu, karena Anda sempat iya, dicoret oleh KPU tidak bisa bergabung dan kemudian memenangkan gugatan terhadap KPU dan membuat PSU ulang di seluruh provinsi. Ini belum pernah terjadi ini ya dalam sejarah, pemilu di belum Indonesia. Mas. Ya, Ya, ya. Silakan Bang Gilang, gimana itu, ceritanya dan Anda tentu bisa menggambarkan perasaan Anda lah sekarang ini? ya betul sekali. Ya, ini apa ya? Ini apa membutuhkan stamina, ketangguhan, ya kerja Hmm, keras. Tapi semuanya itu kan berawal daripada niat ya. ya, ya. Nah, saya melakukan itu, saya merasa saya on the track sesungguhnya. Mhm, Tetapi bagi pihak lain dianggap saya itu off the track gitu loh. Nah, mhm, keyakinan itu yang melandasi saya terus berjuang walaupun dicoret. Apapun motifnya, ada yang mengatakan motifnya karena KPU ada pesanan, mhm, mungkin juga ada yang mengatakan KPU ini tidak profesional, sembrono dan sebagainya kan. mhm, Karena banyak banyak hal yang membuat KPU ini sangat tidak profesional lah katakan begitu. ya, Nah, jadi saya berjuang terus, Mas. Jadi ya, bulan September, waktu saya sudah ditetapkan daftar calon sementara, mhm, ya, tapi ada sekelompok orang yang mengajukan ke MA, ya. mhm, Karena jauh sebelum itu kan saya juga dengan apa masalah hukum saya yang kontroversial itu kan, ya, 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 di ya, mana saya dianggap menerima suap dan sebagainya, tapi itu kan dipatahkan dengan PK yang saya mhm, dapat, mhm, ya sehingga kasus itu berubah menjadi gratifikasi. Nah, mhm, gratifikasi pun juga sesungguhnya itu pasal 11 itu karena dalam pikiran itu orang yang memberi mhm, yang jumlahnya sangat very apa padahal kan di KPK itu ada ketentuan ya, yang layak dilanjutkan itu kalau jumlah nominalnya 1 miliar. mhm, mhm, Tapi ini kan jumlah 100 juta mhm, yang saya pun juga tidak tahu uang itu tiba-tiba ada orang yang bermasalah, mhm, suaminya istrinya yang saya kenal terus mengucapkan terima kasih memang karena saya membantu dia dalam waktu itu ada kelangkaan gula di Sumatera Barat, ya mhm, dia bawa oleh, mhm, ya. Nah, jadi ini saya lihat ini harusnya kalau gratifikasi karena pejabat negara menerima kan ada waktu 1 bulan gitu loh mhm, mhm, untuk mengembalikan. Tapi untuk ini kan tidak mengembalikan, mhm, diajukan ya. mhm, Nah, oleh karena itu ya karena hukum kita ini hukum formal, karena mereka itu waktu itu KPK merasa tidak pernah salah, ya mhm, masalah menjadi korbannya gitu loh. mhm, mhm, Akhirnya saya ditahan dan dimasukkan ke penjara Sukamiskin. Ya mungkin saya anggap ini waktu apalah ya, waktu jeda gitu loh. Nah, mhm, jadi putusan MK yang membatalkan hukuman saya yang apa, yang katakanlah pasalnya berbeda, sehingga ancaman hukumannya itu di bawah 5 tahun gitu loh. mhm, mhm, Nah, nah itu yang menjadi kontroversi, ya. Nah, jadi mereka beranggapan seolah-olah saya itu ancaman hukumnya 5 tahun. Jadi kalau di bawah 5 tahun itu kan dianggap ringan, ya. Kalau di mhm, atas 5 tahun itu mungkin udah berat lah barangkali ya. mhm, Nah, kontroversi itulah dipakai dasar untuk mencoret saya. ya, Tapi saya penuh keyakinan itu nggak benar, mhm, ya. Nah, oleh karena itu saya appeal ke Bawaslu Oktober 2023, tapi mhm, saya juga di sana kan kalah. Nah, ya, ini kan sesuai dengan aturan pemilu begitu. ya, Tapi saya bawa ke PT UN, ya, mhm, final dan mengikat. Nah, saya salah satu peserta pemilu di keempat. ya, Nah, hanya beberapa jam disikapi oleh KPU bahwa
putusan itu non executable gitu, nggak bisa dilaksanakan gitu. Mhm. Jadi di sini mereka bertindak seolah apa, harusnya kan penyelenggara itu hanya mematuhi putusan saja, Ya, tapi ya, dia ya. juga menafsirkan gitu. Menafsirkan, ya, ya. Menafsirkan, kan begitulah lebih kurang ya, menurut Mhm. pandangan dia. Nah, akhirnya betul apa karena dia nggak melaksanakan, saya lapor lagi ke Bawaslu. Mhm. Nah, di Bawaslu yang kedua diterima laporan saya dan diteruskan ke DKPP bahwa memang tindakan KPU yang nggak memasukkan nama saya itu dianggap tidak benar gitu loh. Karena kan Mhm. di petun itu dibilang paling lama 3 hari Ya. setelah putusan itu. Bahkan ada juga perintah eksekusi, Mas Mhm. Hersu. Ya, ya. Sehingga orang bingung, ya kan, waduh, berarti kan putusannya nggak dihargai gitu, kayak Ya, semacam ya. Mhm. macan kertas gitu ya. Ya. Nah ini juga terjadi pada banyak hal ya. Mhm. Jadi kembali ke masalah saya, akhirnya dibawa ke DKPP. Nah di DKPP sidang lagi. Ya. Nah sidang lagi, tuntutan saya itu petitumnya adalah pertama meminta kepada ketua yang sudah dipecat ini untuk dipecat. Jadi saya lah orang yang pertama petitumnya untuk meminta dipecat. Dipecat gitu Iya ya. kan? Oke. Mhm. Terus? Ya karena saya dicoret, ya risikonya dipecat dong. Itu aja Mhm. kan, jadi Mhm. satu Mhm. kan gitu aja Iya, ya. sederhananya. Mhm. Tapi entah bagaimana kan sudah 3 kali dia peringatan Keras dan keras, terakhir. tapi tetap juga keras. Iya. Mhm. Nah, jadi saya tanya, saat itu saya punya kawan, kenapa ini? Ya Pak Irman masa nggak tahu aja kan? Kan Pak Irman pernah dengar di belakangnya ada orang kuat gitu ya. Kita Mhm. nggak usah sebutlah nama ya. Iya, iya, Cuma iya. juga ada mengerti. Nah, Ya. jadi begitulah kan. Mhm. Kayaknya mungkin dia begitu nyamannya dia Mhm. melakukan itu ya. Nah, Mhm. jadi peringatan keras lagi, padahal kan sudah 2-3 kali kok peringatan keras ya. Tapi buat saya syukuri aja Iya, iya. dengan dasar-dasar ini semua, saya ikuti mekanisme pada waktunya Mhm. setelah Pilpres, Ya. kemudian diputuskan hasilnya siapa yang menang itu. Nah, kemudian Mhm. mulailah diatur sengketa pemilu. Mhm. Artinya Mas Ersu, secara kalau dilihat hukum formal, kalau secara formal, saya ini kan belum peserta pemilu. Belum, tapi Karena iya, saya iya. sudah Iya. dicoret duluan di Mhm. DCS, Mhm. menjelang. Mhm. Nah, tapi karena kemampuan artikulasi saya punya tim lawyer yang dipimpin Mhm. oleh Pak Hamdan Zulfa, Mhm. yang mantan Hakim ketua Ketua hakim Mahkamah MK Konstitusi, ya. dan kawan-kawan, Mhm. ya. Mhm. Nah, dia bisa merumuskan bahasa Pak Irman tidak ikut, karena memang dalam aturan bersengketa itu, yang bersengketa itu adalah calon gitu loh, Iya, 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 iya. ya kan? Nah, Iya. mungkin selisih suara atau apa. Mhm. Iya. Tapi timnya Hamdan Zulfa tentu bersama saya sebagai Mhm. prinsipalnya ya, Iya. menemukan bahwa Pak Irman ini tidak masuk DCT dikarenakan dihalang-halangi hak konstitusinya, hak warga Mhm. negaranya. Mhm. Mhm. Ya kan? Karena begini dalilnya, waktu saya maju untuk pencalonan DPD, Iya, saya kan harus membawa dukungan dari masyarakat. betul. Mhm. Yang di mana jumlah penduduk Sumatera Barat itu 6 juta lebih. Iya. Jadi saya harus mempunyai 5.000 tanda tangan. Itu Iya, valid gitu. Karena valid waktu ya. verifikasi oleh KPU itu pakai video segala macam kan. Iya. Jadi hak saya sebagai peserta pemilu dan hak pemilih saya ya yang udah menyatakan dukungan terbuka gitu kan. Nah, itu Mhm. hak itu. Nah, jadi sehingga akhirnya saya dalam proses apakah ini lanjut ke sidang atau tidak, dari 300 kasus waktu itu yang Iya. untuk di legislatif baik Mhm. DPR, DPD, DPRD hanya lanjut 110. Iya, iya. Nah, ada 25 di DPD kalau nggak salah saya. Mhm. Tapi yang bisa punya legal standing itu hanya 5. Dan Saya salah salah satu ya. satu. Jadi, Iya, iya, iya. Menarik ya nah, ini, iya. Mbak. Jadi Bukan bukan peserta. kuncinya di sana. Iya, iya, iya. Bukan peserta tapi Jadi bisa punya legal standing gitu ya. iya. Hmm. Nah, karena kita bisa mendalilkan Mhm. ketidakpesertaan saya ini karena dihalang-halangi Iya, iya, iya. dengan begitu ya. Mhm. Clear gitu loh. Jadi hakim pun mudah Mhm. memahami Mhm. sehingga saya ikut legal standing. Nah, di sana kita optimis. Karena Mhm. banyak teman mengatakan tentu di samping Pak Hamdan, kebetulan saya kawan baik, waktu saya Mhm. ketua DPD dia ketua MK ya. Mhm. Terus ada beberapa tim lawyer saya yang ke depan. Ya, Iya. udahlah ini
Jadi memang di MK itu sepanjang dalil kita itu logis, rasional, bisa diyakinkan, ya hakim juga. Karena itu kan terbuka, Mbak Risu. Ya, ya. Nah, Degasten inilah yang membuat semua terjadi perdebatan dan segala macam. Nah, di sana terbuka lah bahasa memang apa yang dilakukan oleh KPU itu pertama tidak profesional, ya, acak kadut lah gitu ya. Ya, sebagaimana kita lihat penanganan segala macam, karena rekrutmennya nggak profesional, saya yang menjadi korban, ya kan. Dan saya melihat kenapa kok ngotot banget gitu. Ya, ya, ya. Padahal udah dipanggil Komisi 2, udah ditegur segala macam, udah diingetin, enggak juga. Jadi boleh aja kita menduga tentu ada orang-orang tertentu yang khawatir saya kembali lagi ke DPD gitu kan. Nah, itu anunya pandangan dari kita di dalam. Nah, karena itu menguatkan saya, oh kalau begitu harus saya lawan gitu. Ya, 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 ya. Ini ada rekayasa, ya dipakai, dimanfaatkan apa namanya penafsiran hukum ini. Ya. Alhamdulillah kayak sebelum itu kan MK waktu kasusnya pemilihan presiden kan juga citranya lagi jelek-jeleknya kan. Jelek-jeleknya, ya, ya. Nah, sehingga waktu pengumuman saya itu di hari terakhir sekali 10 Juni yang putusan saya itu dibacakan yang paling terakhir. Ternyata itu dianggap menjadi anunya lah, mahkotanya lah, ya kan. Ya, ya. Mahkota daripada seluruh itu, ya kan. Akhirnya saya dimenangkan, dikabulkan permintaannya untuk mengadakan PSU dan tidak ada dissenting opinion. Ya. Seperti Prabowo kan ada 3 juga yang dissenting. Jadi artinya kan clear sekali gitu loh. Ya, ya, ya. Karena hakim di sana kan independen. Jadi kalau dilihat persoalan hukum saya memang sudah clear. Cuman dibuat keruh aja. Dijadikan alasan untuk bagaimana saya dihalangi. Oleh karena itu proses panjang ini, ya ini kan menjadi pembelajaran. Ya kalau hak kita ada, ya apapun harus kita berjuang. Iya, luar biasa sekali nih ya. Anda gigih sekali ya sampai dan akhirnya tembus juga di Mahkamah Konstitusi dan akhirnya terjadi PSU itu ya, pemungutan suara ulang di Sumatera Barat tuh. Pemilihan suara ulang. Iya, pemilihan suara. Dan ini seluruh provinsi. Ini udah kayak mini pemilihan apalah namanya, presiden atau apapun kan, dengan melibatkan biaya APBN yang besar sekali. Karena kelalaian, karena ketidakprofesionalan KPU. Padahal sudah diingatkan oleh Petun, kalau you laksanakan soal DPD ini tanpa memasukkan nama Irman Gusman di Februari, itu tidak sah gitu loh. Sudah bikin juga memorandum kepada rakyat Sumatera Barat gitu, secara terbuka. Mengatakan keputusan Petun, masa pemilu untuk DPD ini, dasar ini nggak sah. Jadi saya juga terbuka gitu. Ya, oke. Karena pesan saya adalah bukan untuk saya pribadi, Mas Hersu. Nah, itu dia. Saya kan di Senayan itu sejak tahun 99, saya kan bagian daripada reformasi. Saya ikut juga merubah Undang-Undang Dasar, saya juga ikut merumuskan lahirnya DPD RI dengan semangat, karena pengalaman saya 3 tahun sekolah di Amerika, daerah kuat itu harus punya perwakilan daerah. Which kalau di Amerika namanya kan senator. Senator, ya. Oke. Nah, jadi saya berada di front itu sesungguhnya posisi saya. Ya, oke. Ideologi saya. Jadi tapi coba tentu orang bertanya-tanya, mengapa Anda begitu gigihnya memperjuangkan itu, begitu ya? Apakah ini juga ada kaitannya karena stigma, karena Anda pernah dijatuhkan dengan tudingan waktu itu adanya penerimaan suap di waktu dan kemudian Anda terpaksa harus meninggalkan posisi sebagai ketua DPD, atau memang Anda ada hal lain yang ingin Anda perjuangkan soal ini? Ya, pertama gini Mas Hersu ya, kasus kembali sedikit untuk 2016 karena ada kaitan itu kan. Iya. Saya anggap itu kan sangat kontroversial gitu loh. Karena kasus itu kan sebelumnya juga kan ada di internal konflik di DPD yang ingin merubah tatib untuk dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun gitu loh. Iya. Jadi saya dikuya-kuya lah. Saya kan ketuanya Ibu Hemas, wakil saya, sama Pak Faruk, Jenderal Polisi waktu itu kan. Iya. Jadi ada orang yang ingin mengambil posisi ini. Terus saya ada bukunya menjebak kebenaran gitu. Mungkin belum ya, kalau nggak saya berikan gitu. Iya kan, saya sudah menduga, itu semacam gitu. Eksaminasi lah ya terhadap kasus Anda buku itu ya. Nah iya, jadi saya yang orang pertama jarang itu setelah kejadian saya
terus saya sebelum PK, saya melakukan eksaminasi dulu ke Mhm. berbagai perguruan tinggi, Mhm. ya, dan saya dibantu banyak profesor yang ahli pidana, tata negara segala macam. Mhm. Nah, karena bagaimanapun eksaminasi itu adalah proses sebelum PK, Mhm. ya. Kalau di Belanda itu biasa saja, ya. Mhm. Eksaminasi itu menurut saya adalah alat ukur daripada profesionalisme seorang hakim. Ya, ya, ya. Ya, jadi harusnya kalau PK saya dikabulkan, konsekuensinya hakim yang mensidangkan saya itu harus di downgrade. Mhm. Tapi malah ketua hakimnya menjadi ketua KPK sekarang, coba. Ya kan? Mhm. Mhm. Nawawi Pamulango. Ya, Yang ya, ya. kontroversial juga statementnya waktu dia fit and proper. Dia Ya. mengatakan, ya saya memutuskan Pak Irman ini ya gimana sudah sampai di meja hijau, Mhm. ya seharusnya di pra peradilan harusnya dia sudah Mhm. nggak masalah karena prosedurnya sudah salah, ya kan? Mhm. Ya Mhm. itulah kondisi hukum kita sekarang Mhm. yang menjadi PR utama siapapun jadi presiden ke depan. Dan menurut saya agenda saya pertama itu adalah bagaimana perselingkuhan politik dan hukum ini harus kita minimalisir. Oke. Harus itu. Kalau enggak, mau ekonomi bilang 89%, kalau soal hukum ini dan saya mengalami, ya, Mhm. ya kan? Dengan saya diumpan 100 juta, coba sekarang jelas-jelas, ya kan? Bagaimana uang negara di apa begitu mudahnya. Nah ini Ya. nggak ada kan pengertian korupsi kalau kita baca kamus kan merugikan uang negara atau daerah. Mhm. Ini nggak Mhm. ada. Mhm. Ini orang memberikan hadiah. Kalau di Minangkabau waktu itu yang menjadi saksi ahli saya itu eh, pergi nampak muka, pulang nampak punggung. That's fine gitu. Mhm. Dan jumlahnya kan juga tidak signifikan di tempat yang saya mana tinggal. Kalau Mhm. memang ini sebuah niat jahat tentu nggak begitu dong caranya. Benar kan? Mhm. Logisnya dari Mhm. jumlahnya, Mhm. ya kan? Saya juga nggak tahu gitu dan sebagainya. Ah, menurut saya apa yang saya belajar dari sini ternyata bagaimanapun katakanlah image kita terhadap sebuah institusi itu ada minusnya, ya kan? Tapi kalau kita berjuang dengan baik Ya. dan benar, institusi itu akan juga mendukung kita. Seperti saya kan, Ya. banyak yang skeptis Mas Hersuk, Mhm. udah man nggak mungkin deh, ya kan? Mhm. MK akan memenangin you gitu. Mhm. Tapi hati batin saya, ya apapun saya ingin ini tuntas. Jadi Mhm. saya nggak berpikir lagi untuk saya maju DPD itu nomor 2 atau nomor 4. Mhm. Cuman saya pikirkan kalau you bisa coret saya dengan kemampuan dengan hak saya juga Mhm. harus memecat you. Nah, kira-kira kayak Asip. Ya alhamdulillah kan Mhm. setelah diputuskan kan akhirnya memang dia dipecat juga dengan kasus yang lebih memalukan lagi kan gitu ya. Jadi Ya kan? sebenarnya yang penting buat Bang Irman ini bukan terpilih atau tidaknya menjadi anggota di DPD dulu, itu yang penting pokoknya berjuang dulu bahwa bisa berlaga dalam DPD gitu ya? Enggak, yang paling penting adalah menegakkan kebenaran dan Iya, iya. keadilan. That Iya, is the ya, mission yang ya, utama yang saya ya. lakukan, ya kan? Itu ya poin saya maksudnya Itu seperti yang itu ya. Ya. ya itu yang menguatkan Mas Hersu. Mhm. Ya, jadi kalau kita sebagai rakyat pun ada suatu nurani yang kita terganggu, kita harus berjuang gitu loh, Mhm. Mhm. ya Oke. kan? Nah, that's my point gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi gitu ya bagi Mhm. siapapun. Mhm. Tapi kalau memang udah niatnya orang yang nggak benar ya you kan nggak berani gitu. Nah, jadi keberanian itu muncul kalau nggak benar. Nah, ini nilai-nilai ini menurut saya yang harus menjadi mutiara dalam keadaan kita krisis moral dan integritas sekarang ini. Ya. Nah, Oke. ini Ya. pesan penting buat saya. Ya, oke. Tapi Jadi pertanyaan saya. orang yang tadinya kita duga memutuskan itu Mhm. akan berpihak, ternyata dia justru memanfaatkan kondisi kita untuk menunjukkan siapa dirinya gitu loh. Makanya dissenting opinion itu tidak ada ya MK yang sebelumnya dilolok Mahkamah Keluarga kan karena meloloskan Mhm. itu Mhm. adanya Angkel Usman ya dengan kasus saya ini kan seolah wah MK bisa memutuskan dengan Mhm. objektif dengan baik. Nah, itu dalam konteks hukumnya kan. Nah, alhamdulillah itu kan baru dapat tiket saya kan. Ya, ya, ya. Oke, Irman dia mulai bersaing. Dan itu Mhm. pun syaratnya ketat lagi. Mhm. Ya, waktunya pendek, 30 hari sejak diputuskan 10 Juni, pemilu Mhm. kemarin. Mhm. Saya kebetulan anak saya 2 orang wisuda lagi di Amerika, Mhm. ya, satu di Columbia Business School, satu di Northwestern di Chicago. Mhm. Ya, tanggal 10, tanggal 20 saya balik, ya hanya waktu 10 hari aja. Mhm. Mana bisa apa-apa gitu loh. Mhm. Hanya paling-paling ya kebetulan saya ini kan juga bersama Pak Anwar Abbas ya sahabat baik kampung ya kan ngobrol-ngobrol dia baru pulang haji juga. Ya udah Mhm. kita melakukan aja lah internal konsolidasi di Mhm. mana saya bergabung bernaung di bawah Muhammadiyah organisasi saya. Itu aja.
Tapi kan Sumatera Barat ini kan kritis dan cerdas. Dia kan tahu Mas Ersu boleh ke Padang deh, walaupun sopir, tapi mungkin pembicara politiknya ya Ya, ya ya. bisa diajak live juga lah di apa FNN gitu loh. Oke, jadi Ya nggak ada kan? kampanye, nggak ada apa itu kemarin itu ya? Kampanye kan nanti kan mencoba mengajak orang, Hmm, hmm, memobilisasi massa dan hmm, sebagainya. Itu kan hmm. dilarang. Iya, iya, iya. Memandang ala-ala Praga di tempat umum kan. Jadi Iya. akhirnya ya kita manfaatkan aja tema konsolidasi ya. Saya dengan Pak Anwar Abbas datang hari Hmm, Jumat pagi hmm, dari Airman gitu ya. Habis itu ya muter aja. Apa kebetulan juga jalan utama Padang Bukit Tinggi kan juga. Nah, jadi kita 3 hari itu konsolidasi lebih kurang menyampaikan pandangan. Ya itu aja harapannya. Nah hmm. tentu di balik itu tentu saya merasakan begini. PSU pemilihan suara ulang yang pertama ini ya kan yang membuat hebohnya politik Indonesia. Karena Ya. saya merasakan waktu saya masih di Chicago itu pagi waktu di sana Hmm, saya masih hmm, tidur setengah 6, hmm, tiba-tiba penuh banget handphone saya kan, waduh, ah, selamat Irman ini real hmm, fighter apa segala macam, woy, hmm, hmm. rame juga ya gitu loh ternyata, ya kan, karena ini kan nggak pernah terjadi. Ya, ya, ya. PSU pada skala provinsi Hmm. 17.600 TPS seluruh Sumatera Ya. Barat, Hmm, 19 kabupaten kota dan melibatkan masyarakat pada tingkat grassroots ya, hmm, yang ada di TPS sebagai panitia saksi segala macam, hmm, hampir 180.000 orang gitu loh, yang hmm, mendapat 1,2 juta, hmm, yang honornya sama tapi kerjanya lebih ringan. hmm, Waktu hmm, dia dapat honor Februari kan dia harus hmm, ngurusin soal presiden, hmm, DPR, DPRD, repot lah. Sehingga hmm. salah satu faktor banyak orang yang kelelahan akhirnya Hmm. ada yang meninggal segala macam karena itu. Ya, DPD ya. ringan, jadi akhirnya mereka bilang begini, para Tugas. penyelenggara itu, Hmm. terima kasih Pak Irman, Hmm. karena Pak Irman membuat kita dapat honor bonus honor gitu ya. Ya, oke. Tapi berapa Imam Ya, sampai itu betul. ya 36 miliar ini ya tambahan biaya ini ya, Bang Irman ya. Enggak, yang saya diinfokan Ya, oleh Pak Juspadi Gaus Komisi 2 ya kan, ya. yang menjadi mitra kerjanya KPU. KPU, Hmm. dan Gus Padi Gaus kan dapirnya juga Sumatera Barat. Ya. Jadi yang disampaikan itu jumlahnya untuk KPU-nya 360 miliar, Hmm. untuk Bawaslu-nya 40 miliar. Jadi Jadi hampir 400. 400 miliar. Ya, Ya. lebih kurang karena itu. Nah, Hmm. yang kedua, buat Hmm. Sumatera Barat kan bersyukur. Masa Hmm. uang itu adalah uang yang sudah memang dialokasikan dalam anggarannya Hmm. KPU kan, Hmm. Ya, yang ya. sudah ada di APBN. Hmm. Nah, beruntungnya kan putaran pemilihan presiden kan cuma 1 putaran. Hmm. Hmm. Nah, sehingga uang yang ada katakanlah buat KPU itu sampai banyak sisa. Makanya Hmm. nggak salah gaya lifestyle mereka kan soal private jet lah, inilah, Iya, 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 iya. Oke. suka-suka aja kan berkantor di hotel lah. Itu kan Ya, waktu ya. hearing kan dengan 2 anggota DPR Komisi 2 kan terbuka semua. Ya, betul, betul. Jadi ini Nah, berarti Anda menjadi anggota DPD termahal dong ya, terpilihnya dengan 400 miliar ya, bukan bukan 360 miliar ya. itu kan dari KPU-nya yang saya Iya, dapat iya, iya. info. Ya. Mhm, mhm. Iya, Terus iya. yang dari Bawaslu ini sekitar 40 miliar kan gitu kan. Iya, Kan, kan Bawaslu kan juga harus merekrut orang juga iya. kan untuk Betul. mengawasi TPS. Iya, Jadi oke. jadi buat saya begini. Kalau buat saya ya saya belum duduk di DPD saja, saya udah berbuat sesuatu untuk rakyat Sumatera Barat yang memang ekonomi lagi sulit pada tingkat akar rumput. Itu uang itu kan langsung ke rekening masing-masing, Iya, iya, ya, iya. ke negari-negari. Iya. Oke. Jadi Wali Negari bilang, oke, kenapa PSU ini ada, kenapa Irman? Kalau itu jangan lupa dengan Pak Irman. Lebih kurang more or less bagi yang mendukung saya itulah yang saya dengar. Oke. Iya kan, kampanye Ya. soft campaign saja gitu loh. Tapi apa yang ini kan begini, bagaimanapun juga banyak sekarang ini orang mempersoalkan kewenangan dari DPD itu yang sangat terbatas begitu ya. Ya, Nah, apa motivasi ya. Anda untuk kembali lagi ke DPD itu? Nah, saya motivasinya karena saya memahami kenapa DPD itu dibentuk ya. Ya. Karena saya kan bagian daripada, katakanlah, bagian daripada yang ikut juga terlibat Hmm, memutuskan amandemen kan. hmm, Jadi pengalaman saya bagaimana di Amerika itu memang dalam sistem parlemen ini ya daerah itu kalau mau kuat harus ada perwakilannya gitu loh. hmm, Nah, yaitu
DPD quote and quote akhirnya saya kenalkan dengan nama senator kan. Ya, ya. Walaupun kewenangannya itu kalau di Amerika itu boleh disebut namanya strong bicameral ya. Hmm. Nah, jadi ada 2 kamar. 2 kamar ya. Ya kan? Nah, 2 kamar itu kan kalau bahasa sederhananya two eyes is better is good two eyes is better than one eye gitu kan. Hmm. Jadi 2 mata kan Lebih lebih bagus baik dari daripada 1 mata. 1 kan. Hmm. Hmm. Ah, jadi asumsi itulah yang menurut saya sebagai fondamen untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Hmm. Nah, tapi DPD yang lahir tahun 2002 itu kan karena di amandemen pertama di tahun awal 2000 itu kan semangatnya adalah mengalih kewenangan eksekutif yang begitu besar di zaman Pak Harto dikembalikan ke DPR kan begitu. Hmm. Hak parlemennya, hak legislasinya, hak budgetnya. Jadi begitu kuatnya waktu itu DPR. Nah, baru di tengah jalan karena itu kan amandemen 1, 2, 3, 4 dan DPR itu lahir di amandemen ketiga. Ya kan? Yang saya ikut juga terlibat merumuskan. Akhirnya pasal 20 yang mengatur kewenangan legislasi DPR itu kan bahasa hak membuat legislasi itu kekuasaan untuk membuat legislasi di DPR. Sehingga rumusan di pasal 22 mengenai DPD itu ya kan bahwa DPD berhak membahas mengajukan ya RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, perkembangan itu. Nah, jadi agak dibatasi gitu loh. Karena ini sudah terlanjur hak monopoli gitu loh. Nah, tapi buat saya ya itulah apa namanya kompromi pada saat itu gitu ya. Ya, ya. Nah, saya pikir oke lah artinya nggak apa-apa. Toh ini kan jauh lebih baik daripada hanya utusan daerah yang saya menjadi anggotanya MPR RI kan. Dulu kan saya 99 kan terpilih anggota MPR RI dari utusan daerah Sumatera Barat melalui pemilihan DPRD bersama Yusuf Kala dari Sulsel, Pak Ginanjar dari Jawa Barat, Agung Laksono dari Kalimantan. Begitulah angkatan saya waktu pertama kali. parlemen setelah pertama Pak Harto jatuh itu gitu loh. Untuk merumuskan ini semua. Jadi saya melakukan ini, yaudah kita terima aja deh soft bicameral ini daripada nggak ada jalan lain gitu kan. Kalau jalan lain tentu harus dirombak lagi. Ya memang itulah kelemahannya karena waktu merumuskan harusnya kan kalau amandemen seperti Amerika itu kan 1 ayat 2 ayat. Ini kita merubah pasal HAM gitu begitu luasnya. Jadi benar juga adanya puasa ini bukan amandemen namanya. Ini bisa aja disebut dengan merubah Undang-Undang Dasar 45 dan nggak punya blueprint gitu. Oleh karena itu menurut saya 25 tahun setelah kita mencoba melaksanakan undang-undang pasca amandemen ini ya saatnya juga kita evaluasi gitu. Jadi tentu harapan saya karena saya tahu persis A sampai Z-nya ya mungkin ini tanggung jawab saya juga karena dipercaya rakyat. Barangkali juga kalau saya diberikan waktu dan kewenangan ini saya akan sampaikan ke para stakeholder gitu. Khususnya tentu elit partai gitu. Karena bagaimanapun rakyat itu kan telah menyerahkan kewenangannya kepada partai politik yang ada kursinya di Senayan. Karena MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Betul. Ya. Nah, jadi waktu periode saya menjadi wakil ketua di mana Pak Ginanjar ketua, kita sudah mencoba juga. Tapi tiba-tiba Demokrat menarik ya. Takut nanti kayak buka kotak Pandora dan sebagainya. Akhirnya batal. Terus kita coba lagi. Nah, tapi saya melakukan juga cara-cara yang konstitusional ya di mana dalam bidang legislasi yang tadinya kewenangan DPD itu nggak kelihatan, saya coba appeal ke MK. Waktu itu saya dibantu oleh Pak Mulia Lubis ya dan Wayan Sudirta yang di Komisi 3 sekarang ya kan mengatakan bagaimana nih menerjemahkan ikut membahas legislasi. Nah, akhirnya dapat putusan bahwa ikut membahas itu artinya mandatory, wajib. Hanya ruang lingkupnya yang terbatas, ya kan, tidak full. Katakan soal luar negeri kita nggak terlibat, pertahanan kita nggak diajak, hukum tidak, hukum ya dilihatlah. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan katakan sumber daya alam, kita full. Dalam sumber daya ekonomi full, keuangan full. Artinya kalau dalam pembahasan anggaran titik berat kita lebih hubungan keuangan pusat dan daerah. Sehingga waktu DPD itu hadir, ya waktu itu Pak Yusuf Anwar menjadi menteri pertama di era Pak SBY, cuma 1,5 tahun, diganti oleh Bu Sri Mulyani. Nah,
sebulan saya yang membidangi masalah keuangan ekonomi ini. Hmm. Nah, di sana saya katakan harus ada perubahan juga struktur di mana itu di Menteri Keuangan. Keuangan Sehingga ya. lahirlah Dirjen Pengembangan Keuangan Pusat Daerah. Nah, itu kan Ya. sebuah ini juga kan sebuah kemajuan dengan hadirnya DPD mampu menghadirkan. Kalau nggak Mas Hersu, sebelum Dirjen Pengembangan Keuangan Pusat Daerah ini, orang daerah tuh nggak tahu dana bagi hasil itu bagaimana gitu. Ya. Pokoknya yuk terima sekian aja. Hmm. Nah, sebelum itu kenapa itu terjadi? Karena ada satu kasus yang saya pimpin langsung. Waktu itu anggota DPD dari Riau mengatakan, waktu itu gubernurnya Rusli Zainal. Dia mengatakan bahwa pemerintah pusat berutang dengan Riau. Karena Riau kan sumber daya alamnya luar biasa ya. Luar biasa kan? Nah, tapi ternyata memang cara pusat mengasih ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil itu tidak terbuka. Ya, oke. Tidak transparan, bahkan cenderung manipulatif ya, cenderung ya. Ya. Tapi daerah itu sejak itu dia punya data. Oke. Karena yang ditemukan itu masih minus 10 triliun apa? Jadi akhirnya saya lobby Ibu Menteri Keuangan, ini contoh kasus gitu yang menarik gitu loh. Jadi Ya lepas kan sebelum ada Dirjen Pengembangan Keuangan Pusat Daerah kan, yang tadinya tidak transparan menjadi transparan. Sehingga daerah pun juga menghitung, tapi ketika dia mencoba menyelesaikan, saya undang Bu Sri Mulyani, cara depan stakeholder di ini, dalam 1 minggu langsung lunas. Nah ini nih contoh-contoh kecil ya. Ya, jadi apapun ya tetap ada manfaatnya begitu ya, meskipun belum maksimal ya, belum seperti yang kita bayangkan seperti di Amerika, seperti antar peran Kongres dan Senat gitu, itu tetap aja manfaatnya cukup signifikan untuk bangsa ini gitu ya, Bang Irwan ya. Ya menurut saya begini, kalau dikatakan parlemen ini ada persoalannya bukan ada di DPR DPD-nya, DPR pun juga persoalan menurut saya sekarang. Iya. Kenapa? Karena undang-undang ke partai politik kita, undang-undang parlemen kita ini mengkerdilkan daripada kewenangan yang seharusnya mereka miliki. Ya. Kenapa? Karena ada fraksi itu. Fraksi itu kan sama aja membredel. Jadi kalau saya jadi anggota DPR, itu saya nggak ada apa-apanya sesuai arahan fraksi. Ya, pokoknya nurut apapun jadi. Ya. Nurut apapun maunya fraksi gitu ya. Kalau nggak di PAW gitu kan risikonya kan. Ya. Kalau nggak begitu berkuasanya partai politik. Menurut saya persoalan demokrasi kita ini ada di tubuh partai politik. Ini yang harus kita benerin dulu gitu. Yes. Ya Oke, kan? nanti yang panjang itu ini intinya, bukan DPR. Yang nanti yang panjang ini kita bicarakan setelah Bang Irman nanti masuk di DPD. Tapi sekarang yang penting kita ucapkan selamat dulu lah untuk Bang Irman masuk. Terima kasih. Ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi setelah Anda di DPD ya, Bang Irman ya. Oke. Bisa selamat dulu lah untuk Pak Ersu. Ya, selamat dan luar biasa sekali perjuangan Anda ya. Oke, sampai ketemu lagi ya, Bang Irman ya. Yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.